Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami. Sahabat yang beriman, kisah Nabi Soleh alaihissalam setelah Nabi Hud, keluarga serta pengikutnya hijrah ke Hadramaut, mereka membentuk kehidupan baru di sana. Dalam suasana keimanan yang tinggi, sebagian anak keturunan mereka bermigrasi ke utara ke daerah Hijaz. Di sana mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun bangsa baru. Ini dikenal sebagai bangsa Samud atau kaum Samud. Sejarah silsilah keluarga kaum Samud berkerabat dengan kaum A. Mereka berasal dari satu kakek buyut, yaitu Tiran, cucu Nabi Nuh. Maka tak heran jika kaum Samud mirip dengan kaum Ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud juga mewarisi budaya dan keahliannya. Bangsa dalam bidang arsitektur, mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka sangat mahir dalam membuat relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah Al-Hijr. Mereka seperti kaum Ad, seperti dulu, pengairan, peternakan, dan pertanian sangat berkembang. Karena yang sudah terjadi pada kaum Ad, mereka kemudian mengambil pelajaran dan hidup beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ratusan tahun berlalu, mereka kembali menjadi sombong, terutama para pembesar-pembesarnya. Mereka melakukan banyak kebohongan dan kecurangan yang menjadi hal biasa mereka lakukan. Mereka juga melakukan penindasan kepada kaum miskin. Mereka juga mulai menyembah berhala. Keturunan mereka pun ikut menyembah berhala dan melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti bujukan setan. Allah kemudian mengutus Nabi Soleh untuk kembali membimbing kaum Samud karena mereka sudah terjebak dalam kesesatan. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang di kaum Samud. Beliau merupakan seorang yang cerdas, ramah, dan rendah hati, serta sabar dan pandai bergaul. Nabi Soleh sudah dikagumi dari ketika beliau masih muda. Bahkan kaum Samud berharap Nabi Soleh untuk menjadi pemimpin mereka. Kemudian setelah Nabi Soleh mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kembali berdakwah. Hai kaumku, bersujudlah kamu kepada Allah. Dialah yang telah menciptakan kamu dan membuat kamu memakmurkan bumi. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosamu dan takutlah kamu kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaumnya malah menjawab, Hai Saleh, kami sangat kecewa kepadamu. Kami berharap kamu menjadi pemimpin kami. Tapi kamu malah menghalangi kami untuk menyembah berhala. Padahal ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami tidak akan mengikutimu. Ucap kaum Samud. Sebagian besar kaum Samud, khususnya para pembesar kaum Samud, tidak mau percaya dengan ajaran Nabi Soleh. Hanya sebagian saja yang mengikuti, terutama kaum tidak mampu dan lemah. Para pemuda kaum Samud tidak henti-hentinya mengejek mereka. Namun, karena hati dan iman mereka sudah kokoh, ejekan itu tidaklah ada artinya. Para pemuda itu kemudian marah dan gusar. Mereka sakit hati dan tidak mau kehilangan pengikut. Mereka terus berusaha agar pengikut Nabi Soleh meninggalkannya, dan Nabi Soleh tidak memiliki pengikut lagi. Mereka juga berusaha agar mereka kembali menyembah berhala. Mereka kemudian menantang Nabi Soleh untuk menurunkan mukjizat. Mereka percaya jika Nabi Soleh gagal, maka wibawanya akan jatuh dan pengikut Nabi Soleh akan meninggalkannya. Hai Soleh, kau kan Nabi, coba lihatkan mukjizatmu. Jika kau tidak bisa, berarti kau adalah pembohong, ucap kaum Samud terhadap Nabi Soleh. Aku akan tunjukkan mukjizat, tapi dengan syarat, setelah kutunjukkan, kalian harus mengikutiku menyembah Allah, ucap Nabi Soleh. Kaum Samud bersama dengan Nabi Soleh pergi ke Bukit Berbatu.
Di sana Nabi Saleh kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah unta yang spesial dari sebuah batu besar. Unta itu sedang hamil 10 bulan, sehat, besar dan berbulu bagus. Para pemuka kaum Samud kemudian terperanjat. Mereka sangat pandai dalam memahat batu. Namun unta ini bukanlah sebuah pahatan, namun ini adalah unta sungguhan. Inilah unta Allah. Jangan sampai kalian mengganggunya agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki giliran makan dan minum dengan kalian semua. Sehari biarkan dia minum dari sumber air. Kemudian sehari baru kalian dan ternak kalian. Unta itu kemudian bebas berkeliaran di tengah pemukiman kaum Samud. Ketika unta itu minum di sumber air, ternak yang lain menyingkir seolah-olah memberikan jalan untuk unta itu. Air susunya sangat banyak dan dapat diberikan untuk banyak orang. Setiap orang butuh diperbolehkannya untuk memerahnya, namun mereka tidak boleh mengganggunya. Hal ini tidak lantas membuat para pemuda kaum Samud untuk beriman kepada Allah dan Nabi Soleh. Tetapi pengaruh Nabi Soleh semakin besar dan iman para pengikutnya semakin kuat. Dan semua hal ini membuat para pemuda Samud semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka turun dan kehilangan pengikut. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan rapat rahasia untuk mencari cara agar dakwah Nabi Sulaiman berhenti. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Samud kemudian menyuruh 9 orang untuk melakukan pembunuhan terhadap unta itu. Mereka adalah penjahat yang kejam. Bersama-sama mereka kemudian membunuh unta itu. Ada yang memanah dan juga ada yang menggunakan pedang untuk menyembelih unta tersebut. Setelah itu, para pemuda kaum Samud mengumumkan kejadian itu dengan sombong. Mereka berpikir setelah kejadian itu, dakwah Nabi Soleh akan tertunda dan banyak pengikutnya akan meninggalkannya. Warga kemudian sedih dan takut ketika mendengar kejadian itu. Mereka sedih karena tidak bisa mengambil air susunya lagi, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala benar akan menimpa mereka. Para pemuda Samud kemudian datang dengan sombong ke Nabi Saleh. "Hai Saleh, kami telah membunuh unta itu. Datangkanlah azab. Jika tidak, berarti kau adalah seorang pembohong," ucap pemuda Samud. "Kalian punya 3 hari untuk bersenang-senang sebelum azab Allah datang ke kalian," ucap Nabi Saleh. Dengan waktu 3 hari diharapkan orang-orang akan menyesal dan kemudian menyembah Allah. Namun ternyata orang kafir itu tidak menyembah Allah dan malah menanti kejadian yang akan terjadi. Namun di sisi lain mereka juga takut kalau azab akan benar-benar datang. Akhirnya para pemuda Samud memutuskan untuk membunuh Nabi Soleh agar azab tidak jadi turun. Mereka mengutus 9 orang yang membunuh unta untuk membunuh Nabi Soleh. Namun rencana mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-9 orang itu mati tertimpa batu yang jatuh dari langit ketika hendak datang ke rumah Nabi Soleh. Sebelum azab turun, Nabi Soleh dan kaumnya hijrah ke Palestina. Membayangkan azab yang turun, Nabi Soleh sedih karena orang-orang sekampungnya akan tertimpa azab tersebut. "Aku telah mengajarkan ke kalian tentang ajaran Allah, namun kalian tidak mau mendengarkan kebenaran." Nabi Soleh beserta pengikutnya yang berjumlah sekitar 110 orang pergi hijrah ke Palestina. Kemudian ketika datang hari azab tiba, terdengar suara keras menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi berguncang dengan gempa yang hebat. Orang-orang kafir itu kemudian mati mengenaskan. Bangunan-bangunan yang mereka banggakan hancur dan roboh. Binasalah kaum Samud yang sombong. Sampai sekarang kita masih bisa melihat rumah dan bangunan dari batu yang dipahat peninggalan kaum Samud di Saudi Arabia. Dan tempat ini pula yang menjadi area tempat peninggalan bersejarah dunia.
Kaum Samud dibinasakan dengan azab yang singkat, tapi berakibat sangat dahsyat. Mereka kena azab karena tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh. Walaupun yang membunuh unta hanya 9 orang, namun orang kafir yang lain tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya diam dan merestui perbuatan itu. Sahabat yang beriman, kisah Nabi Saleh ini mengajarkan kita untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kehidupan masyarakat, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Baiklah, sahabat yang beriman, berbagilah tentang hal yang baik yang ada di sekitar kita, seperti tuntunan Rasulullah SAW. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari.